السلام عليكم مشاهدينا الكرام. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi Zakaria alaihissalam hidup bersama putranya, Nabi Yahya alaihissalam. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Semenjak kanak-kanak Nabi Yahya diberikan oleh Allah tanda-tanda kenabian, sehingga pada usia 30 tahun beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan, ada seorang penguasa di negeri Palestina yang sangat kejam dan zalim bernama Herodus. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang dapat menghalangi setiap keputusan dan keinginannya. Pada suatu hari dia ingin melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan cantik bernama Herodia yang masih keponakannya, maka perkawinan itu dibatalkan oleh Nabi Yahya, sebab perkawinan itu bertentangan dengan syariat dan hukum-hukum kitab Taurat. Demikian itulah ketegasan dan kebijaksanaan Nabi Yahya dalam menegakkan hukum Allah. Sesudah mendengar hukum-hukum yang disampaikan Nabi Yahya, penguasa itu marah dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam, karena dianggapnya sebagai penghalang dan membatasi keinginannya. Pembunuhan Nabi Yahya itu dilakukan secara keji, yaitu ketika beliau sedang sholat dipegang kepalanya, lalu dipenggal lehernya nyaris putus. Maka Nabi Yahya wafat dibunuh oleh kaumnya yang zalim. Saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui bahwa Allah telah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis karena mendengar kabar akan dibunuh juga. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan, pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya, ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain baju Nabi Zakaria yang terselip di celah-celah pohon. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya dengan menyerupai seorang kakek tua. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria itu karena dibunuh sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan, dari ayahnya, dari Wahab bin Munabih. Ketika itu Nabi Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu pada saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya Nabi Zakaria mengerang, maka datanglah malaikat Allah mewahyukan, apabila eranganmu tidak berhenti, maka Allah akan membalikkan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya. Dalam riwayat lain malaikat itu berkata, apabila eranganmu tidak berhenti, maka Allah akan menghapusmu dari daftar kenabian. Saat itu juga erangan Nabi Zakaria berhenti, hingga ia akhirnya terbelah menjadi dua. Hanya saja, hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishaq bin Bisir, dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabih. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedangkan Zakaria meninggal dunia dengan cara yang wajar. Wallahu alam bishawab.